Amin summa ila hadratil kiram min jami'i sayhina ayuhal mukarramun sahiba fudola allazi yakhduruna fi hadza masjid jami amanan hafizakumullah wa ri'akum wa zadanallahu ilman wa khirsa. Ayuhal ikhwan, insyaallah sebagai pembukaan pengajian ya, setelah libur Ramadan, insyaallah ini teh masih bulan Syawal nggak ya? Masih dapat ya? Saya kupas sedikit mengenai bulan Syawal ya. Jadi kata Syawal itu asal kata dari bahasa Arabnya itu syala, ya, keshin. Syala artinya irtafa'a, gitu. Artinya naik, meninggi. Gitu. Jadi artinya kata Syawal itu, ya. Maka orang Arab itu kebanyakan di bulan Syawal itu mereka bilangnya begini, syala al-mizan, timbangannya naik. Karena yang biasa puasa terus makannya banyak, jadi timbangannya naik. Gitu. Kebiasaan tuh. Ya. Maka disebut syala al-mizan katanya. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, apa saja keutamaan? Tununkan. Keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Syawal. Gitu. Ya. Pertama, Syawal itu adalah bulan fitrah. Jadi Syawal itu kembalinya umat muslim kepada fitrahnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Gitu. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, puasanya dengan iman dan ihtisaban itu maknanya ada evaluasi, ya. Ghufirallahu ma taqaddama min zanbi, maka diampuni seluruh dosa-dosanya. Nah, orang yang Ramadannya sukses tuh, puasanya sukses, sholatnya sukses, ibadahnya, niatnya sukses. Insya Allah ketika di bulan Syawal itu kembali ke fitrah gitu, ya, gitu. Kemudian di bulan Syawal itu ada puasa 6 hari keistimewaannya. Keistimewaannya puasa sunnah 6 hari gitu, ya. Di bulan Syawal itu setara dengan nilainya setara dengan puasa setahun. Ya. Puasa 6 hari setelah, kalau bisa, kalau dulu kami di pesantren itu setelah hari raya besoknya langsung puasa itu. Langsung puasa 6 hari, ya. Atau enggak sebulan penuh juga enggak apa-apa, yang penting 6 hari dalam satu bulan Syawal gitu. Tapi ada yang berturut-turutnya. Atau seperti puasa Daud, ya. Kalau enggak bisa berturut-turut 6 hari di awal, seperti puasa Daud. Gitu. Ya. Puasa Syawal itu. Nah, kemudian jemaah sekalian, keistimewaan di bulan Syawal itu, kalau dulu di zaman Rasulullah SAW itu menikah. Karena diceritakan oleh istrinya Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah, tazawwajani Rasulullah SAW fi Syawal. Jadi Rasulullah SAW itu, kata Sayyidah Aisyah, menikahi aku pada bulan Syawal, ya. Wabani bi fi Syawal. Jadi kemudian Rasulullah berhubungan awal pertama kali dengan Sayyidah Aisyah itu juga di bulan Syawal gitu, ya. Maka jadi disunahkan di bulan Syawal itu kebanyakan ulama menikahkan gitu di bulan Syawal, ya. Karena ngambil contohnya dari Rasulullah SAW. Kemudian jemaah sekalian, dalam tafsir Ibnu Katsir itu kata Syawal juga berasal dari kata salatil ibilu aznabaha litaroko. Jadi di bulan Syawal itu kebiasaan, boleh ini ditanyakan ke orang-orang Arab, ya. Kebiasaan di bulan Syawal itu onta-onta betina itu buntutnya diangkat. Diangkat jadi tanda supaya bisa kawin. Ya.
Jadi cirinya itu unta-unta aja di Arab bulan Syawal tuh pada minta dikawin tuh, unta betina gitu, ya. Gitu. Kemudian di bulan Syawal itu adalah bulan silaturahmi. Ya. Disebut bulan silaturahmi karena di bulan Syawal ini lazimnya umat Islam melakukan kunjungan-kunjungan ya ke rumah kerabat, ke rumah keluarga gitu. Bermaaf-maafan ya. Karena gini jamaah sekalian, Rasulullah SAW menegaskan la taqiyani fayu'ridu haza wa yu'ridu haza. Jadi tidak bertakwa bagi dua orang muslim sampai dia saling menunjukkan, artinya saling menunjukkan jalan kebaikan dan saling wa yu'ridu haza, saling membantu. Maka karena dalil seperti ini kebanyakan di bulan Syawal itu saling memaafkan, ya. Saling memaafkan, kemudian dengan nanti penjelasan lebih dalam lagi saya jelaskan di masalah setelah Syawal ini kita kupas masalah halal bihalal, ya. Wa khairuhum allazi yabda'u bisalami gitu, dan sebaik-baiknya di antara mereka adalah yang memulai salam duluan. Jadi jamaah kalau ketemu saudara kita, ketemu ikhwan ya, yang kenal itu atau tidak kenal, salamnya duluan. Jangan nunggu disalamin duluan. Kita yang duluan, assalamualaikum gitu. Kalau udah jelas Islamnya ya, udah jelas Muslim. Ya, jadi jangan keduluan. Ini sebaik-baiknya manusia yang disampaikan oleh Rasulullah SAW gitu. Nah kemudian di bulan Syawal juga dicirikan sebagai bulan yang penuh keceriaan. Karena di bulan Syawal itu tidak boleh ada orang yang kelaparan. Ya, maka ada zakat fitrah. Wajib bagi semua, yang miskin juga wajib fitrah. Gitu. Ya, gitu jemaah. Jadi, nah ini kadang-kadang terkait dengan zakat fitrah, terkait dengan infak sodakoh ya. Saya temukan di daerah ini, khususnya di daerah ya. Ada kesalahan pemahaman ya. Dianggap bahwa orang miskin itu tidak wajib zakat, tidak sunnah dia lebih berhak untuk menerima, tidak mengeluarkan hartanya gitu. Apakah itu infak atau sedekah? Ini punten ya jemaah sekalian. Karena gini, pertanyaannya kan gini, apakah di harta orang miskin halal semua? Ya enggak? Pertanyaannya nih, halal semua enggak harta di orang miskin? Enggak. Ya. Kadang ada yang begini jemaah. Ini kalau ada acara nih ya, kalau ada acara nih. Orang main tarik aja tali rafia tuh, padahal tanah siapa dia yang markirin, dia yang dapat. Hah? Uang siapa itu? Hak siapa itu? Ya, nah itu. Jadi perlu juga ada pemahaman, kasihan saudara-saudara kita. Diberi juga pemahaman bahwa masalah zakat, infak, sedekah itu kan membersihkan harta. Harta siapapun harus bersih gitu. Ya, itu yang perlu juga diberi pemahaman gitu jemaah sekalian, ya. Kemudian jemaah sekalian, di bulan Syawal ada satu sholat sunnah Syawal yang sangat istimewa. Ini yang perlu saya sampaikan. Hadasana Hamidun An-Nas radhiyallahu anhu ya. Ini kayak laki-laki jadi anhu. Waqala Nabi SAW, man sholla fi syawali samani rakaati gitu. Lailan kana naharon. Jadi siapa yang sholat di bulan Syawal, sholat sunnah Syawal 8 rakaat, baik di malam hari maupun di siang hari, yukra'u fi kulli rakaatin bi fatihatil kitabi gitu. Wa khamsi asyarata gitu. Ya, wa khamsi asyrata qul huwallahu ahad. Jadi setiap rakaat itu bacaannya Al-Fatihah, kemudian kulhu 15 kali. Ya. Setiap rakaat, habis sholat, habis takbiratul ihram, itu Fatihah, kemudian kulhu
15 kali ya. Nah itu berarti masna 2 rakaat berarti ketemunya berapa salam tuh? 2, 4 salam ya. Gitu 4 salam. Jadi Fatihah jeung Qul 15 kali gitu. Kemudian fa iza farago min salatihi sabaha sab'ina maratan wa shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam sab'ina maratan. Jadi setelah selesai 8 rakaat tadi ya dengan Fatihah dan Qul 15 dilanjutkan membaca tasbih sebanyak 70 kali ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 70 kali, kemudian sholawat kepada Rasulullah SAW 70 kali ya. Itu sholat sunnah Syawal gitu ya jemaah. Kemudian mamin abdi yusolli hazihi sholata ila an ba'allahu lahu ya nabi'u al-hikmata fi qalbihi wa antaqa bihi lisanuhu gitu. Jadi tidaklah seorang hamba yang mengamalkan sholat Syawal ini, sholat sunnah Syawal, Allah akan memberikan dia itu sumber hikmah. Hikmah itu bisa berupa kebaikan, ketajaman naluri, ya, kemudian ilham ke dalam hatinya. Jadi minimal pikirannya itu baik-baik selalu, ya, niatnya hatinya itu baik selalu dan tercermin lewat bihi lisanuhu, tercermin lewat lisannya, ya, karena hati kan tergambar di lisan, ya, jadi akan dijaga ku Allah orang yang mendawamkan sholat Syawal ini, dijaga ku Allah supaya hatinya, pikirannya, lisannya juga penuh dengan hikmah, gitu, kebaikan-kebaikan. Warahu daud dunya wa dawauha gitu, dan Allah akan tunjukkan kepada dia penyakit-penyakit dunia dan obatnya. Nah, ini salah satu kelebihannya jemaah ya. Walazi ba'asani bil haqqi, dan demi zat yang telah mengutus aku dengan perkara yang hak, man sholah hazihi sholata kama wusifat la yarfa'u rasahu min akhiri sajdatin hatta yaghfirallahu lahu gitu. Siapa yang mendirikan sholat ini maka diampuni dosanya sebelum bangun dari sujud. Tuh, ya. Jemaah. Jadi wa in mata syahidan maghfuran lahu gitu. Andai kata dia mati maka dia akan mati dalam keadaan syahid. Orang yang suka sholat Syawal ini, jemaah, yang suka mendawamkan sholat Syawal ya. Karena diampuni dosanya sebelum bangun dari sujud tuh. Ya. Wa ma min abdin sholah hazihi sholata fi safari, dan tidaklah seorang hamba yang melaksanakan perjalanannya ya sebelumnya itu karena dia suka mendawamkan sholat Syawal ini ila sallallahu alaihi asyaira wa zihaba ila maudhi'i muradihi gitu. Allah akan mudahkan baginya perjalanannya sampai dengan tempat yang ditujuan dan kembalinya dan hasil maksud perjalanannya. Ya. Wa in kana majunan qadallahu dinahu, kalau dia punya utang maka utangnya insya Allah akan diberi jalan ke Allah, dimudahkan untuk terbayarkan. Gitu. Ya. Wa in kana zahajatan qadallahu hawaijahu gitu. Seandainya dia mempunyai kebutuhan hajat, Allah akan penuhi hajatnya. Jadi banyak jemaah. Ya. Jadi kalau di kami itu, kalau di keluarga kami dibudayakan habis sholat Id itu besoknya kita puasa sama-sama sekeluarga 6 hari. Kemudian penutupan 6 hari ada sholat Idnya, yaitu sholat Syawal ini. Itu didawamkan gitu, jemaah. Ya. Insya Allah jadi 1 tahun kita itu dari Syawal ketemu Syawal, insya Allah janji Allah yang tadi itu ya, yang disampaikan melalui Rasulullah SAW akan kita dapati itu. Asal yakin iman ya, gitu jemaah. Gitu.
Jadi penting ini jamaah, penting diamalkan untuk sholat Syawal itu, ya. Jadi ingat tadi masna-masna ya, 2 rakaat, Fatihah jeung kulhu 15 gitu. Ya. Kemudian jemaah, sekarang saya kupas mengenai masalah yang kebiasaan kita di bulan Syawal, yaitu masalah halal bihalal. Saya tergugah nulis masalah halal bihalal karena kemarin diundang sama keluarga besar Almanan. Halal bihalal dicaringin ya. Gitu. Berkesan tuh, alhamdulillah tuh. Sama siapa? Pak Haji Edi ya? Ada Pak Haji Edi. Nuhun undangannya Pak Haji. Gitu. Ya jadi halal bihalal kita kemarin itu halal bihalal khusus Syawal. Ada juga halal bihalal yang di luar Syawal. Jadi kalau kemarin itu khususnya yang kebanyakan umat muslim adakan itu adalah halal bihalal di bulan Syawal. Kalau bahasa yang sesungguhnya halal bihalal itu halalun bihalalin. Ya. Kan orang Indonesia saya nggak mau panjang-panjang, halal bihalal ya udah gitu, ya. Itu kalau struktur bahasanya itu halalun bihalalin gitu, ya. Nah, secara bahasa kata halal yaitu hala yakhilu hilan, artinya membolehkan. Ya. Bentuk isim fa'ilnya yaitu halun. Halun itu orang yang melakukan pekerjaan yang dibolehkan. Itu disebut halun, ya. Kan ada orang yang melakukan pekerjaan yang diharamkan. Ya, kalau halun itu orang yang melakukan pekerjaan yang dibolehkan gitu, ya. Nah, halal juga itu kata benda atau isim dari kata al-khilu. Haknya itu dikasroh gitu. Artinya diurai. Jadi kata halal pertama artinya dibolehkan. Yang kedua al-khilu artinya maknanya adalah terurai, diurai, ya. Jadi ada asal kalimat di dalam konteks bahasa Arab halal al-habi gitu. Artinya mengurai benang-benang yang kusut. Maknanya itu, ya. Jadi dalam bahasa Arab umumnya ketika orang mengatakan sesuatu yang kusut yang sudah terurai itu disebut khilul muskilah atau khilul akhbal. Tapi kalau kita yang pernah ke Saudi itu mungkin orang-orang Arab gampangnya bilang mafi muskilah. Sudah terurai, sudah tidak ada masalah. Mafi muskilah itu yang umumnya disampaikan oleh orang Arab gitu, ya. Nah, kemudian bentuk kata al-hilu ini menjadi kata sifat, bentuknya halalun. Jadi disinilah muncul kata halal. Kata halal itu adalah sifat yang membolehkan, sifat yang dibolehkan gitu, ya. Sifat yang sudah menjadi tidak ada masalah. Nah, itulah disebut halal gitu. Nah, kalau dua kata yang sama dengan makna yang sama itu mau digabungkan menjadi arti yang kedua-duanya sama, di tengahnya dikasih huruf ba. Karena salah satu fungsi huruf jar ba itu adalah ilsok, artinya perekat. Jadi ba itu merekatkan kata halal yang pertama dengan kata halal yang kedua. Artinya tetap sama gitu. Halal pertama sama dengan halal yang kedua sama gitu. Nah, kenapa muncul kata halal bihalal jemaah? Karena manusia ini punya dua perkara di dalam kehidupannya. Satu perkara yang menyangkut dengan hablum minan nas, hubungan antar manusia yang selalu kusut, ya kan? Sedekat apapun kita hubungan dengan istri, dengan anak, pasti ada ngalamin kusutnya. Makanya perlu dihalalin, perlu diurai kekusutan itu. Nah, ini halal pertama. Bentuk halal kedua itu yaitu hablum minal Allah. Setinggi apapun, sekuat apapun iman kita kepada Allah, tetap hubungan kita dengan Allah pernah mengalami kekusutan. Jemaah, ya. Dan tidak menjamin setiap Ramadan urusan kita hablum minan nas dan urusan hablum minallah kita selesai, tidak menjamin.
maka ada kegiatan namanya halal bihalal. Dengan tujuan ini untuk menyelesaikan perkara-perkara yang kusut antara hubungan manusia dengan Allah, ya. Nah, itulah halal bihalal jemaah, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada yang bertanya, apa hukumnya halal bihalal? Nah, hukumnya halal bihalal itu al aslu fil muamalati, ya, al khilu gitu. Jadi asal perkara hukum muamalah itu adalah boleh al khilu gitu. Ya. Gitu jemaah. Jadi kalau perkara-perkara muamalah itu asalnya boleh sampai bidalilin, sampai datangnya dalil yang mengharamkan. Gitu. Itu perkara muamalah. Jadi jangan sampai kita nanya nih mau beli es cendol, Mang, halal nggak? Nggak usah. Karena itu perkara muamalah. Nggak usah ditanya gitu. Nanti juga kalau datang perkara hukumnya jadi haram, ya haram gitu kan. Kebalikannya juga perkara ibadah gitu. Al aslu fil ibadati tahrimu ila bidalilin gitu. Semua perkara ibadah itu asal hukumnya adalah haram sampai datang dalilnya. Gitu. Kayak dulu tawaf itu kan haram, jemaah. Tawaf itu sudah ada sebelum Islam ada, sudah ada tawaf, tapi haram. Kenapa haram? Karena telanjang. Dulu itu orang kafir tawaf itu ya bugil. Sambil nyanyi-nyanyi, sambil minum arak. Orang Arab dulu itu. Ya, matak pernah diharamkan ke Islam. Kemudian dihalalkan kembali dengan diatur yang sesuai dengan syariat Islam gitu, ya. Jadi jangan kita asal-asalan dari dina perkara ibadah jemaah. Kalau dengar orang cerita, oh ini perkara ini ibadah ini, kalau nggak ada dalilnya haram gitu aja udah. Ya. Kalau ada dalilnya halal gitu, ya. Gitu jemaah gitu. Nah, sedangkan halal bihalal itu adalah perkara muamalah yang tidak ada dalil yang melarangnya dia. Jadi perkara halal bihalal adalah perkara yang boleh gitu. Dan itu perkara yang baik. Nah, kemudian jemaah sekalian, apa puncaknya dari acara halal bihalal? Ini kita juga perlu tahu, jangan cuma sekedar kumpul ngobrol gitu ya. Ada puncaknya acara halal bihalal yaitu izal taqoya fatasofaha tahatat zunubuhuma. Ya. Rasulullah SAW ini beliau bersabda, kalau bertemu dua orang kemudian bersalaman, rontoklah dosa mereka. Jadi puncaknya acara halal bihalal itu adalah musafahah, sesalaman. Gitu ya, bukan hanya doa penutup, harus ada musafahah. Nah, musafahah yang seperti apa? Pertama, musafahah itu artinya bersalaman, berjabat tangan. Sofaha itu artinya membebaskan, ya. Tasfahu itu artinya hatinya lapang. Jadi kedua orang yang bersalaman itu, yang salamannya mengakibatkan hatinya lapang, saling membebaskan, saling berjabat tangan, maka dosanya dihampura keduanya, dihabiskan. Hablum minanasnya habis tuh. Jangan salamannya bari cempedut. Karena mungkin berselisih paham gitu, tapi karena halal bihalal salaman tapi bari ngeleos atau itu enggak diampuni dosanya. Ya. Jadi musafahah yang benar itu harus benar-benar membebaskan perkara hati. Perkara hubungan hablum minannas gitu, ya jemaah. Nah, di sini hadis ini tidak menggunakan kata mukmin jemaah. Artinya apa? Perkara musafahah itu tidak terbatas dengan sesama muslim. Ya. Karena tidak ada kata muslim. Jadi ketika kita bermaaf-maafan hubungan hablum minannas itu boleh enggak dengan kafir? Boleh. Harus tetap. Ya. Gitu. Karena dalam hadis ini tidak ditegaskan untuk kalangan kaum muslimin atau mukminin.
sifatnya umum, hablum minannas. Gitu. Ya. Yang nggak boleh salaman sama singa bisa digigit kayak gitu, ya. Gitu jemaah, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, secara halal bihalal itu produk asli Indonesia. Tidak ada acara halal bihalal di dunia lain selain Indonesia, nggak ada. Sekarang mulai ada di Malaysia, di Brunei, ya. Tapi awal mimitinya itu, awal pertama adanya halal bihalal itu diselenggarakan oleh Mangkunegara I. Sejarahnya Pangeran Sambernyowo, ya. Gitu. Nah, konteks Islam, konsep Islam dalam perkara halal bihalal itu adalah silaturahmi, gitu, ya. Kenapa penting kita menyelenggarakan halal bihalal, bersilaturahmi, menjaga hablum minallah dan hablum minannas? Nah, ini ada janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang penting kita pahami. Sehingga kita akan benar-benar merasa yakin pentingnya silaturahmi, ya. Terutama menjaga hablum minannas. Bukan menyepelekan hablum minallah, ya. Kedua-duanya ini penting gitu. Karena Al-Qur'an ini, Al-Qur'an di mana Allah berfirman, "Duribat alaihimu zilatu aina masukifu." Ya. Jadi tegas Allah Subhanahu wa taala sampaikan, semua orang, tidak dipilih per orang, ini semua orang, ya. Duribat alaihimu zilatu, semua orang itu akan mengalami kehinaan. Ya, ditegaskan ini kehinaan, aina masukifu, di mana saja mereka berada. Ya, ini ditegaskan ke Allah, ila bihablim minallah wa ila bihablim minannas. Kecuali orang-orang yang suka menjaga hubungannya dengan Allah dan orang-orang yang suka menjaga hubungannya dengan sesama manusia, ya, gitu jamaah. Karena logikanya kan gini, ya. Orang yang kafir, orang munafik, orang fasik, walaupun benghar sebenghar-bengharna, ya, atau berkuasa dimanapun, tetap terhina. Sok aja, ya. Sekuasa apapun orang, tetap aja di belakang orang, di belakang dia diomongin, dia dihina. Sok. Apakah seorang presiden datang kemana-mana disambut seterusnya? Enggak. Ada yang nyambut, dah yang bansos. Ada yang menghina, tidak kebagian bansos. Kan gitu. Ya. Gitu. Karena apa? Karena dia tidak menjaga hubungan dengan Allah dan tidak menjaga hubungan dengan manusia. Coba kepemimpinan Umar bin Khattab. Mana ada yang menghina? Kemana-mana dijaga oleh umat, disanjung oleh umat. Karena menjaga hukum-hukum Allah dalam menerapkan kepemimpinannya. Menjaga hablum minannas dalam menerapkan kepemimpinannya. Begitu jemaah. Gitu, ya. Nah, kemudian kenapa kita perlu wahablim minannas? Karena semua manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan sesama manusia. Moal bisa maut pakai kain kafan sorangan, jalan sendiri, masuk kuburan sendiri. Ya, gitu jemaah. Nah, inilah jemaah sekalian pengajian kita kali ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kedepannya kita kita akan kupas. Saya tuh ingin gini, ingin mengupas perkara-perkara ibadah karena gini jemaah, ya. Ini yang saya alami sendiri. Ibadah kita itu terkadang sebatas syariat, ya. Menjaga takbiratul ihram dalam bab sholat aja, menjaga wudu, menjaga toharoh, menjaga takbiratul ihram, sujud, ruku, tumak nina, itu pun masih kadang-kadang tidak tumak nina. Tapi kita lupa dalam ibadah sholat kita itu ada nilai utama, yaitu nilai torekat. Ya. Ini yang insya Allah nanti kita akan kupas terkait dengan ibadah-ibadah kita, hukum syariatnya dan nilai
torekatnya. Insya Allah minggu depan kita kupas masalah sholatnya lah, bab sholat ya. Bab sholat dalam kaidah syariat dan kaidah torekat gitu ya. Untuk hari ini cukup segini saja yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup jemaah sekalian, jangan lupa tadi ya, kalau masih ada sawal kan ya, masih ada, diamalkan, disolatin ya, dijalankan sholat sawalnya, gitu diamalkan. Terus kita sebagai manusia ada 3 kata jemaah yang harus biasa kita sampaikan itu. Pertama, kata bijak ini ya, maaf, tolong, dan terima kasih. Sebagai alat kita menjaga hablum minanas itu 3 kata bijak itu, jangan ragu-ragu, minta maaf duluan, menyampaikan terima kasih duluan, ya minta tolong duluan tuh jangan ragu-ragu. Abong-abong kiai nggak mau minta tolong ke santri, nggak gitu, ya. Kalau bisa dibiasakan mendului gitu untuk menyampaikan salam, menyampaikan maaf, tolong, dan terima kasih, gitu jamaah sekalian. Innahu samiyun qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bu'ulaka bi ni'matika alayya wa bu bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa akhbabana wa zaujatina min jami'i makhawifid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma a'izzal islamana wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimin, Allahumma ansur mujahidina fi Filistin, Allahumma ansur mustad'afina fi Filistin wa fi baladi Sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin, Allahumma damiril yahuda wa syatit samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma la syahla ila ma ja'altahu syahlan. Allahumma tufi fi taysiri kulli asir fa innaka taysiru kulli asirin alaika yasir was'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasyiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan anta biha alayya. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa mina ismati dawamaha wa mina rahmati sumulaha wa mina afiyati husulaha wa mina aishi argodah wa mina umuri asadah wa mina isani atamah wa mina in'ami a'amah wa mina fadli azabah wa mina lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ihtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa akhrun bil afiyati guduwana wa asolana wa za'ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasijali afrika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa za'ali taqwa zawdana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa thabitna ala nahji istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadamati yawma qiyamah wa wafif anna siqla auzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anna sarar asrar wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syattaru ya halimu ya jabbaru ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kalau bisa kita musafahah dulu, termasuk halal bihalal ya pertama.